Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mia Junita dengan NIM 2622086. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori trait and factor. Pengertian dari teori trait and factor adalah trait dapat diartikan dengan sifat karakteristik seseorang individu, sedangkan faktor berarti tipe-tipe syarat tertentu yang dimiliki oleh suatu jabatan atau pekerjaan tertentu. Teori trait dan faktor ini juga berasumsi bahwa kecocokan antara trait dengan faktor akan melahirkan kesuksesan dalam suatu karir yang dilalui oleh seseorang. Begitupun sebaliknya. Asumsi ini melatar belakangi munculnya teori trait and factor. Asumsi dasar teori trait and factor menurut Miller yaitu ada beberapa asumsi yang mendasari lahirnya teori ini. Yang pertama, perkembangan vokasional sebagian besar merupakan suatu proses kognitif. Yang kedua, yaitu pilihan okupasional merupakan sesuatu yang tunggal. Yang ketiga, bagi setiap orang terdapat suatu tujuan yang benar dalam pilihan vokasional. Yang selanjutnya itu satu tipe orang untuk setiap satu pekerjaan. Yang kelima, terdapat satu pilihan okupasional yang tersedia bagi setiap individu. Williamson juga merumuskan asumsi dalam teori ini, yang dimana yang pertama asumsinya yaitu setiap individu memiliki perbedaan dan keragaman yang amat mendesak sehingga melahirkan teori trait and factor. Yang kedua, berbagai pekerjaan memiliki perbedaan yang mendasar. Yang ketiga, setiap individu memiliki sebuah pilihan yang tunggal terhadap suatu karir. Yang keunggulan dari teori trait and factor ini yang pertama, klien dapat mendapatkan data yang valid dan akurat tentang dirinya. Klien yang kedua yaitu klien juga mendapatkan berbagai penawaran terhadap pilihan kerja. Yang ketiga, klien mendapatkan berbagai informasi tentang dunia kerja. Yang keempat, penekanan pada aspek kognitif. Teori trait faktor ini juga memiliki kelemahan. Yang pertama, kelemahannya yaitu klien lebih bersifat pasif. Yang kedua, klien akan frustasi apabila tidak ada tawaran pekerjaan yang datang kepada dirinya. Yang keempat, kurangnya perhatian peran keluarga dekat. Yang selanjutnya, kurang diperhatikan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Implikasi dari teori trait and factor ini yaitu menurut Frank Person, yang pertama, individu memiliki sifat yang berhubungan dengan pemikiran atau pilihan okupasi. Yang kedua, membantu dalam mempelajari tentang perasaan kerja dan bagaimana hubungannya. Yang selanjutnya yaitu mempelajari bagaimana mengumpulkan, memahami, dan menerapkan informasi dari suatu karir. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar teori Gisbert. Yang pertama yaitu latar belakang lahirnya teori Gisbert, yaitu Gisbert, Ginzburg, Axelar, dan Herma pada umumnya dipandang sebagai ahli pertama yang melakukan penelitian terhadap teori pilihan karir. Teori Gisbert ini dikembangkan pada tahun 1951 dan teori ini merupakan suatu usaha bersama para ahli, terdiri dari seorang ekonomi, psikiater, seorang sosiolog, dan di antara mereka adalah Gisbert. Ginzburg, Axelar, Nerma, dan Gisbert menyatakan bahwa pilihan jabatan tidak hanya terjadi sekali saja, melainkan mengalami proses perkembangan yang meliputi jangka waktu antara 6-15 tahun. Selanjutnya, Gisbert menjelaskan bahwa okupasional merupakan sebuah proses pengambilan keputusan sepanjang hayat, di mana individu berusaha untuk menemukan kesesuaian yang optimal antara persiapan dan tujuan karirnya dengan realita dunia kerja. Tahapan perkembangan pemilihan karir menurut Gisbert adalah yang pertama, yaitu masa fantasi yang mencakup usia 10-12 tahun, yang ciri utamanya adalah anak itu masih pada tahap memilih karir masih asal-asalan dan tidak didasari oleh pertimbangan apapun. Yang kedua yaitu masa tentatif, yaitu pilihan karir anak mengalami perkembangan yang mula-mula
perkembangan karir itu hanya berdasarkan kesenangan, ketertarikan atau minat anak terhadap suatu pekerjaan atau karir tertentu yang merupakan sebuah pekerjaan dan apakah kapasitas itu cocok dengan minatnya. Yang selanjutnya yaitu masa transisi, yaitu masa peralihan sebelum orang memasuki masa pilihan realistik. Dalam masa ini, anak memadukan orientasi-orientasi minat, orientasi kapasitas, dan orientasi nilai. Yang selanjutnya masa realistik. Pada masa ini, anak sudah melakukan eksplorasi dengan memberikan penilaian atas pengalaman kerja dalam kaitannya dengan tuntutan yang sebenarnya. Yang selanjutnya itu masa eksplorasi, di mana penilaian yang dilakukan anak terhadap kegiatan yang berhubungan dengan kerja. Ini mengentaskan dalam bentuk vokasional yang jelas. Yang selanjutnya yaitu masa kristalisasi, ketika seorang anak mengambil keputusan pokok yang mengawinkan faktor-faktor yang ada, baik yang ada di dalam dirinya maupun yang ada di luar dirinya. Selanjutnya itu masa spesifikasi. Anak memiliki pekerjaan spesifik, yaitu pekerjaan tertentu yang khusus. Dan tugas-tugas perkembangan vokasional menurut Gisbert, yang pertama, tugas perkembangan fantasi. Ini terjadi di umur 11 tahun dengan kriteria umum pada tahap awal bermain, pada awal menjelang akhir tahun ini menjadi orientasi kerja. Yang kedua, tugas perkembangan tentatif. Ini terjadi di usia awal remaja dengan kisaran usia 11 sampai 17 tahun dengan karakteristik proses transisi yang ditandai oleh pengenalan minat, kemampuan, imbalan kerja nilai, dan spesifikasi kerja waktu. Yang selanjutnya tugas perkembangan realistik, di mana di usia pertengahan remaja di umur 17 tahun dianggap awal masa dewasa dengan karakteristik pengintegrasian kapasitas dan minat kelanjutan perkembangan nilai-nilai spesifikasi pilihan okupasi. Implikasi dari teori Gisbert ini dalam konseling yang pertama yaitu informasi karir atau pekerjaan oleh guru BK memungkinkan siswa untuk dapat mengenal jenis-jenis pekerjaan dan pola karir yang dapat mereka pilih setelah menyelesaikan pendidikan mereka. Yang kedua yaitu informasi karir seperti dapat berkenaan dengan informasi-informasi jenis-jenis pekerjaan dan jenis pendidikan yang nantinya akan menjadi gambaran untuk mereka. Yang selanjutnya dalam kegiatan konseling karir, penjelasan yang diberikan mengenai informasi pekerjaan ini bertujuan untuk mengukuhkan pilihan karir mereka. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pilihan karir menurut teori Ru. Ru mengemukakan ada dua pengelompokan karir, yaitu yang pertama person atau oriented, yang berarti bahwa jabatan yang berorientasi pada kontrak dengan orang lain. Misalnya orang yang suka bekerja sama dengan orang lain. Pekerjaan yang mencakup ke dalam person ini yaitu yang pertama jasa, di mana pekerjaan yang ini bertugas utama berhubungan langsung dengan orang lain. Yang kedua yaitu kontrak bisnis, yaitu di mana pekerjaan-pekerjaan ini langsung berorientasi dengan orang yang bertujuan lebih kepada upaya untuk mencapai suatu tujuan. Yang selanjutnya itu ada organisasi, yaitu pekerjaan manifestasi serta membantu interaksi yang bersifat formal untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang selanjutnya itu kebudayaan, di mana pekerjaan ini bertujuan utama untuk pelestarian dan pewarisan budaya, seperti halnya pendidikan. Selanjutnya itu ada seni dan hiburan, yaitu suatu bentuk pekerjaan yang membantu interaksi antara orang-orang yang memiliki kreativitas dan keterampilan khusus, di mana pengelompokan karir kedua menurut Ro adalah non-person, yang berarti mereka berorientasi pada benda-benda.
Misalnya orang yang lebih suka berinteraksi atau memperbaiki sesuatu benda tanpa ada interaksi dengan orang lain. Pekerjaan yang termasuk ke dalam non-person ini seperti teknologi, luar lingkungan, dan pengetahuan, di mana pekerjaan-pekerjaan itu tidak adanya interaksi dengan orang lain. Berdasarkan pola asuh, Ru juga mengemukakan bahwa pola asuh itu berhubungan dengan kecenderungan pilihan karir atau jabatan yang dipilih seseorang. Pola asuh keluarga, di mana seorang anak memperoleh pengalaman awal yang merupakan suatu penentuan minatnya, yaitu berupa kebutuhan dasar manusia. Pengalaman berupa penerimaan, penolakan emosional, dan keluarga akan berhubungan dengan klasifikasi jabatan karir yang menjadi kemungkinan pilihan seseorang dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu seorang anak yang terlahir dari keluarga yang harmonis atau dia menjadi anak yang dipusatkan dan mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang baik dari orang tuanya akan cenderung memilih karir seperti pelayanan, usaha, organisasi, dan lain-lain. Dia akan cenderung mengembangkan orientasi dengan orang lain. Yang kedua, seorang anak yang berasal dari keluarga yang kurang harmonis, di mana anak ini kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, dan dia merasa diabaikan. Ia memiliki kecenderungan bersifat agresif, di mana dia biasanya akan memilih pilihan karir seperti teknologi, pekerjaan lapangan, dan pengetahuan. Yang ketiga, adapun anak yang berasal dari keluarga yang dimana anak itu mendapat penerimaan dari keluarga yang hangat, ia akan memiliki dua kecenderungan. Kalau ia diterima atau dicintai, maka kecenderungan berorientasi lebih besar kepada orang atau kebendaan. Tingkat karir yang akan dilalui individu menurut Ru yaitu adalah yang pertama, tidak terampil, di mana pekerjaan pada tingkat ini tidak membutuhkan keahlian khusus dan tidak membutuhkan pendidikan khusus. Yang kedua, semi terampil. Pekerjaan pada tingkat ini tidak menuntut adanya keterampilan dan pengalaman khusus, namun belum mensyaratkan adanya inisiatif yang tinggi dari seorang individu. Selanjutnya itu ada terampil. Terampil pada tingkat ini pekerjaan ini menuntut adanya keterampilan dan pendidikan khusus yang dimiliki oleh seorang individu. Yang selanjutnya semi profesional, yaitu pada tingkat ini menuntut adanya tanggung jawab dalam skala rendah. Individu pada tingkat ini berpendidikan menengah ke atas. Selanjutnya itu profesional tingkat kedua, mensyaratkan adanya kemandirian dan tanggung jawab yang besar serta menerapkan sistem menafsirkan yang baik. Di sini individu berada di jenjang sarjana hingga master. Yang selanjutnya profesional tingkat pertama, yaitu di mana secara mandiri telah mampu berkarya dan menerapkan sistem menafsirkan secara baik. Individu pada tingkat ini memiliki pendidikan yang relatif tinggi dan sudah mapan. Implikasi teori Ru dalam konseling yaitu yang pertama, suasana dan sikap keluarga yang diterima anak berpengaruh langsung terhadap pilihan karir anak. Oleh karena itu, konselor dapat mengidentifikasi karir berdasarkan suasana dan sikap yang diterima anak dari keluarganya. Yang implikasi yang kedua, pilihan karir dipengaruhi oleh faktor sosial. Oleh karena itu, konselor diharapkan mampu membantu mengarahkan anak untuk mengidentifikasi perilaku dan mengartikannya dengan pilihan karir yang tepat dengan perilaku yang diterimanya tersebut. Yang ketiga, yaitu suasana dan sikap yang diterima dalam keluarga memiliki peran utama terhadap pilihan karir anak berdasarkan kesesuaian karir dengan gender. Oleh karena itu, konselor diharapkan dapat mampu memberikan pemahaman kepada orang tuanya tentang nilai-nilai dan hubungan antara kesesuaian antara jenis kelamin dan karir.
terhadap pemilihan pekerjaan dia di masa depan. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar teori Krumboltz, di mana pemilihan karir dengan pendekatan teori belajar sosial dari John de Krumboltz berdasarkan teori belajar sosial yang disusun oleh Albert Bandura memiliki peran tentang pengalaman performasi regulasi diri serta adanya reciprocal determinannya yang memainkan peran dalam perilaku antara personal dan behavior. Dasar dari teori Krumboltz adalah memandang bahwa manusia memiliki karirnya sebagai hasil dari pengalaman dan pengaruh yang memiliki dalam hidupnya, dan pengaruh ini seperti orang tua, guru, hobi, dan lain-lain. Teori belajar sosial Bandura ini didasarkan pada konsep yang pertama, determinis resiprokal menjelaskan bahwa tingkah laku manusia dalam bentuk interaksi timbal balik antara determinan kognitif, behavior, dan lingkungan. Yang kedua, tanpa reinforcement. Bandura memandang bahwa teori Skinner bergantung pada reinforcement sehingga setiap unit respon sosial yang kompleks harus diberi reinforcement satu persatu. Yang ketiga, kognisi dan regulasi diri. Konsep ini mengatakan bahwa individu memiliki kemampuan untuk mengatur diri sendiri, mempengaruhi tingkah laku dengan cara mengobservasi lingkungan dan berpikir secara kompleks. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi proses perkembangan karir, yaitu perkembangan karir menurut Krumboltz. Yang pertama yaitu warisan genetik dan kemampuan khusus. Masing-masing individu lahir dengan bakatnya dan bakatnya masing-masing, dan ada juga kemampuan khusus yang dimilikinya, yang mereka memiliki itu ya harus dikembangkan, dan juga ini difaktorkan oleh faktor genetik. Yang kedua yaitu faktor kondisi dan peristiwa lingkungan. Faktor lingkungan dapat berupa kesempatan kerja, kesempatan pendidikan, dan hal berada di luar individu yang dapat mempengaruhi karir individu tersebut. Yang selanjutnya itu faktor pengalaman belajar. Dengan adanya pengalaman belajar, individu akan dapat memahami sebuah karir dan memakainya sebuah profesi dan menjadikan arah karirnya. Faktor selanjutnya yaitu faktor keterampilan. Pendekatan tugas ini mencakup perpaduan antara warisan genetik, kondisi lingkungan, dan pemahaman belajar dengan kemampuan menyelesaikan tugas, maka ia akan dapat menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Bagaimana ia dapat membangun sebuah komunikasi dengan orang sekitar dan keterampilan yang lain. Yang pengaruh pengalaman belajar terhadap pemilihan karir, yaitu ada 4 faktor yang menyebabkan pengaruh primer dan penentuan karir, yaitu yang pertama self-observation. Generation ini merupakan gambaran bahwa individu berdasarkan pengalaman hidupnya yang diperoleh lewat pengalaman pribadi. Yang kedua yaitu worldview generation, melihat gambar lingkungan secara umum dan percaya bagaimana dunia berfungsi, meniru lingkungan dan menginterpretasikan. Yang ketiga yaitu task approach skill, yaitu kemampuan kognitif dan performa serta kemampuan untuk menyatu dengan lingkungan serta menginterpretasikan hal tersebut kepada pengamatan diri sendiri. Kaitannya dengan pemilihan karir adalah adanya skill akan perencanaan, pencarian informasi, stimulasi, serta mempertimbangkan nilai kerja. Yang selanjutnya yaitu tindakan yang ditampakkan. Hal yang ditampakkan itu sangat spesifik yang berhubungan dengan perilaku dalam pemilihan kerja yang disebabkan perilaku dalam pengamatan diri sendiri, serta pendekatan skill dalam tugas. Realisasi teori Krumboltz terhadap pelayanan konseling di sekolah yaitu yang pertama yaitu mengidentifikasi langkah yang terlibat dalam konseling karir, yaitu menjelaskan masalah dan tujuan. Yang kedua, mengidentifikasi bermacam solusi
yang terjadi, dan yang kedua mengumpulkan informasi tentang masalah yang telah dikenali, yang ketiga yaitu menguji kemungkinan hasil dari pilihan yang sama, yang selanjutnya itu mengevaluasi ulang tujuan, menyamarkan semua proses kepada masalah yang baru. Saya akan menjelaskan tentang konsep dasar teori Holland. Teori Holland lahir memberikan informasi baru terhadap perkembangan konseling yang ada, yaitu diantaranya diberikan jawaban terhadap teori Gisbert yang dipandang terlalu umum dan teori yang terhadap faktor yang dipandang terlalu khusus. Adapun menurut Holland, sebagaimana dalam aspek kepribadian seseorang merupakan hasil dari kerumunan dan pengaruh lingkungan. Selanjutnya, perbaikan dengan minat terhadap sebuah pekerjaan yang dimiliki seseorang. Pemikiran karir menurut Holland, yaitu pemilihan karir menurut Holland itu yang pertama, pemilihan suatu jabatan merupakan pernyataan suatu kepribadian seseorang. Yang kedua, inventory minat. Yang ketiga, stereotip vokasional, itu mempunyai makna psikologis dan sosiologis yang penting dan dapat dipercaya. Yang keempat itu individu dalam suatu jabatan atau pekerjaan memiliki kepribadian yang serupa dan kesamaan sejarah perkembangan kepribadiannya. Yang selanjutnya itu karena dalam suatu rumpun pekerjaan memiliki kepribadian yang serupa. Mereka akan menanggapi terhadap berbagai situasi dan masalah dengan cara yang sama. Yang tipe kepribadian dan lingkungan okupasional menurut Holland yaitu pertama tipe realistik, yang preventifnya pada aktivitas yang memerlukan manipulasi, eksekusi teratur atau sistematik terhadap objek-objek, alat-alat, mesin-mesin, dan binatang. Profesinya membawa kepada pengembangan kompetensi dalam bekerja dengan benda-benda dan binatang dan alat-alat perlengkapan mekanik dan mengabaikan kompetensi-kompetensi serial. Selanjutnya yaitu tipe investigatif. Tipe investigatif memiliki frekuensi untuk aktivitas yang memerlukan penyelidikan, observasi, biopolitik, dan kreativitas terhadap fenomena fisik. Yang selanjutnya itu realistik, menyukai aktivitas-aktivitas yang ambisius, bebas, dan tidak terinspirasi untuk menciptakan produk serba lukisan, drama, dan lain-lain. Selanjutnya itu tipe sosial, lebih menyukai aktivitas juga melibatkan orang lain dan membantu orang lain. Selanjutnya tipe interpreting atau tipe great, lebih menyukai aktivitas yang melibatkan manipulasi terhadap orang lain untuk memperoleh ekonomi atau tujuan organisasi. Selanjutnya tipe konvensional, yaitu lebih menyukai aktivitas memerlukan manipulasi data yang teratur dalam sistematik untuk memberikan kontribusi data yang eksploratif. Kecocokan pilihan karir dan tipe primer dan sekunder. Maksud tipe primer adalah bahwa dalam pilihan karir seseorang adanya kecocokan yang dominan pada diri seseorang, bisa dikatakan kecenderungan paling mirip dengan salah satu tipe yang ada titik dalam melakukan pilihan karir seseorang. Bila melakukan pilihan-pilihan yang lain, terhindar dari ketergantungan pilihan utama. Baiklah, yang selanjutnya yaitu implikasi dalam konseling. Implikasi teori karir Holland dalam konseling yaitu pentingnya konselor untuk yang pertama memahami proses dan karakteristik perkembangan manusia. Yang kedua, memahami kebutuhan dasar manusia, teruntuk kebutuhan khusus dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, membantu membuat beberapa keputusan karir yang berkaitan. Dan yang selanjutnya yaitu membantu dan mengembangkan sifat-sifat yang dimiliki untuk mencapai karir. Baiklah, hanya sekian. Teori selanjutnya yaitu konsep dasar teori Donald Super. Donald Super menjelaskan suatu pandangan tentang perkembangan karir yang lingkupannya sangat luas.
karena perkembangan jabatan itu dipandang sebagai suatu proses yang mencakup banyak faktor-faktor tersebut. Sebagian terdapat pada individu sendiri, sebagian lagi terdapat dalam lingkungannya, dan berinteraksi membentuk proses perkembangan karir seseorang. Menurut teori Donald Super, perbedaan antara psikologi pekerjaan dengan psikologi karir. Psikologi karir yaitu didasarkan pada psikologi diferensia dan pada asumsi bahwa kecocokan individu dan karir bertahan selamanya. Jika ditelusuri lebih lanjut, konsep yang dikembangkan dalam teori Donald Super terpengaruh oleh teori Trend Factor yang mengatakan bahwa karir seseorang adalah perpaduan antara sifat dan faktor atau tipe pekerjaan. Tahap-tahap perkembangan karir menurut Donald Super yaitu yang pertama tahap pertumbuhan, di mana tahap pertumbuhan itu terjadi di umur 0 sampai 14 tahun. Pada tahap ini, individu mulai membentuk sikap, mekanisme, tingkah laku yang kemudian akan menjadi penting dalam konsep dirinya. Bersamaan dengan itu, pengalaman memberikan latar belakang pengetahuan tentang dunia kerja yang akhirnya digunakan dalam pilihan pekerjaan, mulai yang tentatif sampai final. Pada masa ini adanya pertumbuhan fisik dan psikologis. Yang kedua, tahap eksplorasi itu terjadi di umur 15 sampai 24 tahun. Dimulai sejak individu menyadari bahwa pekerjaan merupakan suatu aspek dari kehidupan manusia. Pada awal masa ini, individu menyatakan pilihan pekerjaan seringkali tidak realistik dan erat kaitannya dengan kehidupan permainannya. Yang selanjutnya itu tahap pembentukan di umur 25 sampai 44 tahun. Pada masa ini, individu dengan cara mencoba-coba ingin membuktikan apakah pilihan dan keputusan pekerjaannya itu sesuai dengan eksplorasinya. Yang selanjutnya itu tahap pemeliharaan di umur 45 sampai 64 tahun. Individu berusaha untuk meneruskan dan memelihara situasi pekerjaannya. Yang selanjutnya itu tahap kemunduran di umur 64 tahun ke atas. Pada tahap ini, perhatian individu dipusatkan pada usaha bagaimana hasil karyanya memenuhi persyaratan oleh keputusan atau hasil yang minimal. Sekalipun di usia 65 tahun ke atas, di mana orang-orang memasuki masa pensiun dan harus meneruskan pola hidup baru dan susah melepaskan jabatannya. Tugas perkembangan vokasional menurut Donald Super yaitu yang pertama kristalisasi di umur 14 sampai 18 tahun. Proses kognitif pada periode ini memformulasikan sebuah tujuan vokasional umum melalui kesadaran akan sumber-sumber yang tersedia, berbagai kemungkinan, minat, nilai, dan perencanaan untuk okupasi yang boleh disukai. Yang selanjutnya itu spesifikasi umur 10 sampai 21 tahun. Periode peralihan dari profesi profesional tentatif menuju profesi profesional yang spesifik. Individu diharuskan untuk mempersempit karir untuk menjadi situasi tertentu. Yang selanjutnya pelaksanaan di umur 21 sampai 25 tahun. Periode ini menamatkan atau pelatihan untuk pekerjaan yang disukai dan memasuki dunia kerja. Selanjutnya itu stabilisasi umur 25 sampai 35 tahun. Periode ini disukai dengan pengalaman kerja yang sesungguhnya dan penggunaan bakat untuk menunjukkan bahwa pilihan karir sudah tepat dan diwakili oleh perilaku menetap dalam bidang kerja. Selanjutnya yaitu konsolidasi umur 35 tahun ke atas. Periode ini membuat pembinaan kemampuan karir dengan meraih kemajuan situasi dan senioritas. Suatu periode pemantapan dalam suatu karir dengan promosi jabatan, status, dan kedudukannya lebih tinggi. Jabatan karir untuk laki-laki itu seperti pola karir stabil, pola karir konvensional, pola karir tidak stabil, pola karir jamak, dan pola karir untuk perempuan yaitu pola karir ibu rumah tangga yang stabil, pola karir konvensional, pola karir stabil, dan pola karir double cake
Lalu yang kelima itu pola karir terintegrasi, pola karir tidak stabil, dan pola karir multi-type. Baiklah, itulah pemaparan teori-teori dari saya. Kalau ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.